Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Aftana dengan NIM 211129023 berasal dari Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan semua materi tentang mata kuliah pengantar kewirausahaan untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Ada 7 materi dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang pertama, konsep pengantar kewirausahaan. 1. Pengertian wirausaha atau entrepreneur. Secara etimologis, kata wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, manusia teladan, dan pahlawan. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara etimologis, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk hidup mandiri melalui kegiatan usaha yang dilakukannya. Kebebasan dalam merancang, menentukan, mengelola, mengendalikan semua usahanya ditentukan oleh wirausaha itu sendiri. Yang kedua, pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship. Secara etimologis, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau berbeda. Pada prinsipnya, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Dengan demikian, kewirausahaan merupakan kegiatan atau proses atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Yang ketiga, perkembangan kewirausahaan. Istilah wirausaha atau kewirausahaan pertama kali muncul di dunia barat yang diperkenalkan oleh Richard Cantillon. Entrepreneur diartikan membeli jasa-jasa, faktor produksi, dan harga tertentu dengan suatu pengertian untuk menjual hasilnya tersebut dengan harga-harga yang tidak pasti di masa yang akan datang. Beberapa tahun kemudian, Jean-Baptiste Say menggambarkan fungsi entrepreneur dalam arti yang lebih luas, menekankan pada fungsi penggabungan dari faktor-faktor produksi dan perlengkapan manajemen yang kontinu, dan selain itu juga sebagai penanggung risiko. Di Indonesia, istilah wirausaha pertama kali diperkenalkan oleh Suparman Sumahamijaya kepada masyarakat. Setelah itu, dengan adanya Lokakarya Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan, maka istilah wirausaha atau entrepreneur atau kewirausahaan atau entrepreneurship semakin luas beredar. Hal ini setelah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak tahun 1997 sampai saat sekarang ini. Pada pertemuan kedua membahas materi mengenai prinsip dasar kewirausahaan. Yang materi pertama, karakteristik wirausaha. Karakteristik berarti ciri atau perawatakan dari sesuatu yang muncul secara teratur sehingga tingkah laku menjadi konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik dari seseorang wirausaha adalah ciri yang melekat dan menjadi penanda dari diri seseorang apakah dia seorang wirausaha atau bukan. Untuk memulai berwirausaha, mempertahankan maupun mengembangkan usahanya, karakteristik tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku yang muncul dari sikap yang ditunjukkan oleh seseorang wirausaha. Pembentukan karakteristik berwirausaha yang diantaranya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua yaitu niat, motivasi, dan mindset berwirausaha. Niat berwirausaha merupakan suatu proses pencarian informasi untuk mencapai tujuan usaha. Semakin besar niat berwirausaha seseorang, maka akan semakin mungkin atau semakin besar pula kemungkinan untuk mencapai tujuan usahanya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat bersaing dalam berwirausaha dan membangun konsep diri berwirausaha adalah yang penting bagi mahasiswa Indonesia. Motivasi berwirausaha adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satu yang dapat menjadi motivasi adalah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju dengan adanya media internet dalam membuka peluang besar bagi pelaku bisnis. Bisa saja motivasi ini muncul dari motivasi dari seseorang yang melakukan usaha. Kita bisa mencontoh orang tersebut melakukan usaha tapi berusaha yang berbeda dengannya. Mindset adalah kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang. Sekumpulan kepercayaan
atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap dan masa depan seseorang. Jika seseorang memiliki mindset bahwa berwirausaha adalah suatu pekerjaan yang akhir, maksudnya pekerjaan tersebut tidak diinginkan jika ada pekerjaan lain, jadi hanya dilakukan setengah hati, maka hasilnya juga akan tidak bagus dan akan menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Begitupun sebaliknya, jika mindset seseorang bahwa berwirausaha adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan, dan maka hasilnya akan sangat bagus dan wirausaha tersebut akan berkembang dengan sangat baik. Materi ketiga, keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Terdapat banyak sekali keuntungan dalam berwirausaha. Seseorang memiliki sense of business, dapat mengembangkan ide bisnis yang dimilikinya tanpa ada intimidasi dari pihak lain, dapat bebas melakukan perencanaan usaha, mengembangkan ide-ide dan gagasan tanpa harus ada intimidasi dari pihak lain, yang dipandang sebagai keuntungan utama dalam berwirausaha. Selain dari keuntungan, terdapat pula kekurangan dalam berwirausaha atau kerugiannya. Adanya kekurangan dan kerugian yang harus dirasakan dalam berwirausaha. Untuk mengantisipasi penyebab kegagalan dalam berwirausaha, dapat dilakukan hal-hal yang disarankan, terutama dalam kemampuan dalam manajerial. Ketangguhan seseorang wirausaha dalam menghadapi tantangan dan kegagalan usaha yang merupakan risiko dalam berwirausaha memang sangat ditentukan seberapa kuat karakteristik wirausaha yang ada dalam diri seseorang tersebut. Mengasah kemampuan berwirausaha bermula dari kesadaran dari dalam diri seseorang untuk sungguh-sungguh berwirausaha. Karena berwirausaha bukan suatu perkara mudah. Nilai-nilai karakteristik wirausaha semestinya telah ditanamkan sejak dini pada anak. Pola pengasuhan yang mendukung pembentukan karakter anak untuk menjadi tangguh. Materi ketiga, model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, tahapan pengembangan usaha, yaitu memiliki ide usaha, penyaringan ide atau konsep usaha, pengembangan rencana usaha, dan implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Yang kedua, teknik pengembangan usaha. Yang pertama, perluasan skala usaha seperti penambahan modal dan tenaga kerja. Yang kedua, perluasan cakupan usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah baru dan produk baru yang bervariasi. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Yang ketiga, jenis-jenis strategi pengembangan usaha, yaitu strategi integral vertikal. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor. Yang kedua, strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Yang keempat, strategi bertahan. Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan melakukan tindakan penyelamatan terlepas dari kerugian yang lebih besar. Yang ada pada ujung-ujung adalah kebangkrutan. Yang keempat, analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Produk adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Pasar merupakan sesuatu yang sangat vital bagi seseorang pengusaha atau pemasar yang akan memasarkan produknya. Oleh karena itu, seseorang pengusaha harus mengetahui secara baik tentang bagaimana keadaan pasarnya. Unsur pembentuk pasar ada 3 macam, yaitu orang atau pribadi, kebutuhan serta keinginan, dan daya beli. Yang kelima, perencanaan pengembangan unit bisnis. Yang pertamanya yaitu visi dan misi unit bisnis. Visi unit bisnis adalah tujuan unit bisnis untuk yang membedakannya unit bisnis tersebut dengan unit bisnis lainnya, dan mengaktifasi cakupan operasinya. Adapun misi unit bisnis merupakan operasionalisasi dari visi unit bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, perumusan sasaran. Sebagian besar unit usaha memiliki bauran tujuan yang mencakup laba, pertumbuhan penjualan, peningkatan pasar, pembatasan risiko, inovasi, reputasi, dan sebagainya. Yang kelima, perumusan strategi. Setiap usaha harus merancang strategi untuk mencapai tujuannya. Michel Porter telah merangkum pemikiran strategi menjadi 3 jenis, yaitu keunggulan biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Yang keenam, perumusan program. Setelah unit usaha mengembangkan strategi utamanya, unit usaha harus merencanakan program untuk memperketat departemen mutakhir, melatih para staf penjual teknis, membuat iklan untuk mengkomunikasikan keunggulan teknologi, dan sebagainya. Yang 7, pelaksanaan strategi atau implementasi. 3 unsur pertama strategi, struktur, dan sistem dianggap sebagai perangkat keras keberhasilan. 4 unsur selanjutnya, gaya, staf, keterampilan, dan nilai bersama adalah perangkat lunaknya.
Yang kedelapan, pengendalian. Perusahaan harus yakin akan satu hal, yaitu lingkungan akan berubah. Kemudian jika perubahan itu terjadi pada perusahaan, harus meninjau ulang dan merevisi pelaksanaan program, strategi, dan bahkan tujuannya. Materi pertemuan keempat yaitu strategi kewirausahaan. Yang pertama, pengelolaan usaha. Perencanaan usaha suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang yang mungkin diraih atau pasar. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana perusahaan. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan dana. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dana. Yang ketiga, teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan atau dipasarkan, maka melalui kegiatan pemasaran. Yang keempat, strategi pemasaran. Yang pertama, merencanakan pemasaran. Yang kedua, bauran marketing mix. Yang ketiga, kit pemasaran yang baru. Yang keempat, teknik pengembangan usaha. Poin pertamanya, perluasan skala ekonomi, menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha, diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Yang kelima, manajemen strategi kewirausahaan. Poin pertamanya, manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Yang B-nya, strategi kewirausahaan. Strategi bagi pemimpin pasar. Strategi bagi bukan pemimpin pasar adalah perusahaan yang memiliki posisi kuat di pasar dan memiliki strategi tertentu. Yang ketiganya, strategi lain yang dilakukan pada tahap pertumbuhan. Yang keenam, memelihara semangat spirit wirausaha untuk mendorong perilaku kreatif agar wirausaha memperoleh keuntungan di pasar dengan cara. Yang pertamanya, mendidik wirausaha tentang pelayanan perusahaan, khususnya tentang alasan mereka membeli produk dan jasa, tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang keduanya, mendidik wirausaha untuk perbaikan produk dan pemasarannya. Yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang positif dan mendorongnya ide-ide baru. Materi pertemuan kelima yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Yang pertama, pengertian dari etika. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Yang kedua, etika wirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, etika dan norma setiap pengusaha. Di antaranya, yang pertama, kejujuran, yang kedua, bertanggung jawab, yang ketiga, menepati janji, yang keempat, disiplin, yang kelima, taat hukum, yang keenam, suka membantu, yang ketujuh, komitmen dan menghormati, yang kedelapan, mengejar prestasi. Materi yang keempatnya, tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan. Yang pertama, persahabatan dalam pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, memujuk pelanggan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Dan yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Yang kelima, sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang perlu diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah: yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin tepat waktu dan tidak malas. Yang ketiga, murah tersenyum, ramah tamah dan pandai bergaul. Yang keempat, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kelima, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Materi yang keenamnya, ciri-ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Materi keenam yaitu wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial juga merupakan aktivitas pemberdayaan potensi masyarakat menjadi aktivitas yang bernilai ekonomi. Pendekatan wirausaha sosial dapat dilihat dalam 2 perspektif. Perspektif pertama yaitu perspektif bisnis dan perspektif sosial. Wirausaha sosial dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi pasif masyarakat menjadi ekonomi aktif dan kreatif. Pengembangan wirausaha sosial digerakkan dalam 3 kunci utama. Yang pertamanya, autentik.
Tips yang membantu agar menjadi pengusaha yang autentik adalah 1. Mencintai apa yang dikerjakan. 2. Memperkerjakan orang yang autentik. Yang ketiga, mengakui kelemahan. Dan yang keempat, berbicara dengan setiap orang. Poin keduanya, boots. Ada beberapa strategi untuk mempercepat pengembangan produk, layanan, dan atau wirausaha sosial kita. Antara lain, yang pertama, dapatkan ide yang tepat atau right. Yang kedua, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya atau balance. Yang ketiga, memetakan rencana pengembangan proyek. Yang keempat, manajemen risiko atau risk management. Poin ketiganya yaitu creativity. Cara mempercepat kreativitas perkembangan kewirausahaan adalah yang pertama, menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan kompetitif. Yang kedua, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan produk Anda dan meningkatkan bisnis. Yang ketiga, memikirkan hal yang tidak terpikirkan. Yang keempat, menemukan pola serupa di bidang yang lain. Yang kelima, mengembangkan ceruk baru melalui kreativitas dan kewirausahaan atau mengembangkan usaha baru untuk kreativitas dan kewirausahaan. Materi pertemuan ke-7 yaitu kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah transformasi intensif informasi dari manufaktur dalam lingkungan yang terhubung dari data, orang, proses, layanan, sistem, dan aset produksi, pengungkit dan pemanfaatan informasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai cara dan sarana untuk mewujudkan pabrik dan ekosistem manufaktur baru. Seiring perkembangan zaman, wirausaha sering dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 menekankan pada teknologi dan digitalisasi, di mana semua hal bisa dilakukan dengan serba cepat. Unsur utama di era revolusi industri 4.0 yaitu Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Integrated System, and Cloud Computing. Dengan munculnya era ini, akan banyak sumber daya manusia yang diganti dengan mesin atau robot. Oleh karena itu, untuk mampu bersaing, kita harus bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul. Dan kita juga dapat sebagai pencipta robot agar kita tidak tergantikan oleh robot yang ada, karena kita adalah penciptanya. Terima kasih. Hanya sekianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.